بقلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات الموالون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasa, sebelum kita membahas kajian seputar Wiladatil Maimunah Fatimah Az-Zahra salawatullahi wassalamuhu alaiha, izinkan pada Al-Faqir untuk kita bacakan beberapa abiyat bait-bait syair yang nanti diakhiri setiap akhir baitnya dengan salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salli ala Muhammad. Balagha al-ula كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله صلوات. اللهم صل على محمد. أهل بيت طهروا من دنس. Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah dari berbagai macam kotoran dan dosa. Ahlu baitin طهروا من دنس وهم في الخلق أعلى الدرجات. Mereka dalam penciptaannya adalah a'la darajat, paling tinggi derajatnya. Wa idza ma dhukiru fi majlisin kanat al-amlaku fihi nazilat. Setiap kali disebutkan nama-nama mereka ahlul bait yang disucikan itu, maka itu adalah majlis naik turunnya malaikat. وَإِذَا مَا ذُكِرُوا فِي مَجْلِسٍ كَانَتِ الْأَمْلَاكُ فِيهِ نَازِلَاتٌ وَلِيُمْحَى كُلُّ ذَنْبٍ عِنْدَنَا. Semoga Allah menghapuskan seluruh dosa yang ada pada kami. وَلِيُمْحَى كُلُّ ذَنْبٍ عِنْدَنَا ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلَوَاتِ. بآل محمد عرف الصواب. Sebagai apresiasi kebahagiaan kita atas kelahiran Bad'atul Mustafa Al-Gharra Fatimah Az-Zahra, kita apresiasikan dengan banyak kita bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. بآل محمد عرف الصواب. Dengan keluarga Ali Muhammad, dengan kemuliaan keluarga Muhammad, kalian akan mengenal shawab, mengenal kebenaran. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. Dan bait-bait syair yang memuji mereka
adalah turun ayat Al-Quran memuji mereka keluarga Mustafa. Wahumu hujajul ilahi 'alal baraya. Mereka itu adalah hujah-hujah Allah untuk segenap manusia. Humu hujajul ilahi 'alal baraya bihim wa bijaddihim la yustarabu salawat. Salli ala Muhammad wa ali. In qila Hawa qultu Fatimu fakhruha. Seorang syair menggambarkan perbandingan kemuliaan wanita-wanita yang sampai pada puncak kesempurnaannya. In qila Hawa qultu Fatimu fakhruha. Kalau dikatakan Hawa, maka aku mengatakan qultu Fatimu fakhruha. Fatimah yang dibanggakan oleh Hawa, ada dari keturunannya, anaknya dari golongan perempuan semulia Fatimah. In qila Hawa qultu Fatimu fakhruha atau qila Maryam qultu Fatimu afdalu. Kalau mereka mengatakan Maryam, mana yang lebih afdal? Dikatakan qultu Fatimu afdalu, Fatimah lebih afdal dari Maryam. Kenapa wahai syair? Afahal li Hawa walidun ka Muhammadin. Akankah Hawa memiliki ayah semulia ayah Fatimah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Afahal li Hawa walidun ka Muhammadin am hal li Maryam mithla Fatimah asghulu salawat. Salli ala Muhammad wa ali. Sebagai penutup bait syair untuk mengenang kedua orang tua kita di hari Fatimah Az-Zahra, dan sering kita bacakan di majalis hari-hari kebahagiaan keluarga Rasulullah. Ummul Hanun fi hamliha ta'ibat. Ibuku ya Allah, ibu kami, orang tua kami yang telah mendidik mengandung kami, letih capek. Ummul Hanunati kam fi hamliha taibat wa kam layalin wa ainuha ma hajat. Dan berapa sering malam-malam harinya bahkan untuk memejamkan matanya tidak sempat untuk menjaga putra-putri mereka. Wa kam layalin wa ainuha ma hajat fasirtu ad'u laha ma syamsuna tala'at. Maka aku akan selalu mendoakan kedua orang tuaku, terlebih ibuku, selama matahari itu masih muncul dan menyingsing. Apa doanya? La addaballahu ummi innaha syaribat. Ya Allah, jangan siksa ibuku, jangan siksa ibu kami ya. Kenapa? La adzaballahu ummi innaha syaribat. Karena beliau telah meneguk cinta pada Amirul Mukminin. Innaha syaribat hubbal wasi wa ghaddatni bil labani. Dan dari tegukan cinta pada Amirul Mukminin mengalir air susunya tumbuh besar di leherku. وغدتني باللبن وكان لي والد dan aku punya walid, punya ayah gila cinta pada Ali bin Abi Thalib. Wa kana li walidun yahwa Aba Hasani. Bagaimana seorang anak yang ibunya pecinta Ali, ayahnya pecinta Ali. Fasirtu min di wada ahwa Aba Hasani salawat. Salli ala Muhammad wa ali. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki واصطفاك على نساء
alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Segenap para pecinta keluarga Rasulullah, putra-putri yang mendambakan syafaat Fatimah Az-Zahra, selamat berbahagia atas kelahiran wanita paling mulia, Sayyidatul Wujud, tuannya wujud ini dari golongan perempuan. Kalau ayahnya adalah Sayyidul Wujud, maka putri beliau adalah Sayyidatul Wujud, tuan yang paling mulia dari khalqillah, dari golongan wanita adalah putri beliau Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam. Seperti yang dikatakan oleh ahadis, begitu banyak yang sampai kepada kita bagaimana Fatimah Az-Zahra alaiha salam termasuk salah satu wanita yang sampai pada titik kesempurnaannya ketika beliau baginda Rasulullah, ayahanda beliau, mengatakan dan menggambarkan kepada Fatimah, kamula minar rijali kasirun, telah banyak dari orang-orang pria, golongan laki-laki hamba Allah yang sampai pada titik kesempurnaannya, walam takmul minan nisa'i illa arba, akan tetapi dari golongan wanita tidak sampai pada derajat termulia, titik kesempurnaannya kecuali 4 orang saja. Siapa itu? Adalah yang pertama Asiyah bint Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah Maryam bint Imran, ibunya Al-Masih Isa. Dan yang ketiga Khadijah bint Khuwailid, ibunda Fatimah Az-Zahra. Wa afdaluhunna Fatimah bint Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita semua tahu bahwa Fatimah Az-Zahra alaiha salam adalah wanita yang telah sampai pada titik kesempurnaannya, bahkan yang pada titik paling sempurnanya dari seluruh dimensi alam ini. Kalau ada wujud perempuan yang pernah diciptakan oleh Allah, ini adalah malikahnya, ini adalah ratunya, ini adalah yang dibanggakan oleh seluruh golongan manusia. Bahkan laki-laki berbangga ada sosok wanita seperti Fatimah, apalagi dari golongan wanita, harusnya menjadikan suri toladan terbaik. Akan tetapi kita semua tahu kajian kita malam ini, kita ingin mengenal Sayyidatuna wa Maulatuna wa Syafi'atuna Fatimah Al-Kubra binti Khadijah Al-Kubra salawatullahi alaihima. Adakah kemungkinan kemuliaan beliau yang kemudian dilucuti, dilepaskan dari kemuliaan wanita ini dan disematkan kepada wanita-wanita yang lainnya? Seperti halnya suaminya, seperti halnya sebagian putra-putranya beliau, yang Ali bin Abi Thalib, semua kita tahu bahwasanya pada saat pemerintahan zalim yang ada, kerajaan pertama dalam Islam, yaitu yang disebut dengan Bani Umayyah, kepemimpinan tertingginya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Orang itu memerintahkan untuk melakukan caci maki kepada Amirul Mukminin wa Sayyidil Muwahhidin wa Sayyidil Bakkain wa Qaidil Ghurril Muhajjalin Ali bin Abi Thalib salawatullahi wa salamuhu alaih, dengan memerintahkan kepada umat pada saat itu, kepada seluruh gubernurnya yang ada di dunia Islam pada saat itu, untuk melakukan sabbu Abi Turab, untuk melakukan caci maki kepada sosok Abu Turab, yaitu Ali alaihi afdhalus salati wassalam, dan semua serentak melakukan tersebut. Kemudian melarang pula untuk menyampaikan fadilatan li Abi Turab, satu kemuliaan dari Abi Turab. Maka mereka yataqarrabun, mereka mendekatkan diri dengan kerajaan dengan melakukan cemoohan, bahkan laknatan kepada sosok nomor 2 dalam Islam setelah Sayyidul Wujud Muhammad, yaitu menantunya wa sihruhu wa akhuhu fid dunya wal akhirah, Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam. Sehingga akhirnya diperintahkan pula orang-orang yang sama untuk menulis fadail buatan atas sosok-sosok khulafa yang ada, sampai pada puncaknya kalau ada riwayat yang menceritakan kemuliaan akan Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, kemuliaan keluarga Mustafa yang disucikan binasil Quran, yaitu ayatut tadhhir, maka kata Muawiyah memerintahkan kepada seluruh umalaihi, kepada seluruh ummalihi di seluruh sairi dualil Arab pada saat itu, memerintahkan untuk membuat riwayat tandingan yang menandingi riwayat seperti itu. Bagaimana contohnya? Kita semua tahu hadis yang populer
Dan hadis itu banyak diriwayatkan kutubul muslimin, kutubus sunnah fadlan an kutub ahlul bait. Bagaimana Rasulullah salawatullahi wasallamuhu alaih mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Artinya pintu kota ilmu Rasulullah salawatullahi wasallamuhu alaih. Dibuatkan hadis tandingannya, wa fulan nafidatuha, jendelanya, wa fulan terasnya, wa fulan pintu belakangnya, wa hakadha. Ingin apa? Seolah-olah melucuti kemuliaan kepada Ali bin Abi Thalib disematkan kepada orang yang lainnya. Begitu pula misalnya riwayat yang lainnya tentang Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Putra beliau kita semua tahu Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua penghulu pemuda surga. Dibuatkan riwayat tandingannya, fulan wa fulan Sayyidu Kuhulil Jannah, tuannya para remaja surga. Nanti begitu semuanya. Akankah hal-hal yang jelas ini kemudian dilucuti dari Ali bin Abi Thalib disematkan kepada selain Ali bin Abi Thalib atau rivalitasnya Ali bin Abi Thalib? Seperti halnya beliau mengatakan ana siddiqul akbar, ana faruqil a'zam dan lain sebagainya. Aku siddiq, ana faruq, dilepaskan dari Ali bin Abi Thalib disematkan kepada selain Ali bin Abi Thalib. Wa hakadha bahsuna hadhihi al-laila, pembahasan kita di malam ini yaitu seputar adakah kemuliaan yang itu jelas-jelas milik putrinya Fatimah Az-Zahra, milik ummu abiha, ibu untuk ayahnya, milik penggalan jiwa Rasulullah, Bara'atul Mustafa, kemudian dilepaskan, dilucutin, dicuri kemuliaan tersebut dari Fatimah, disematkan kepada wanita-wanita lain selain Fatimah. Al-jawab, jawabannya ya, benar sekali. Mereka melakukan hal tersebut. Seperti halnya kita tahu semua, akan kita sebutkan 5 syawahid, 5 kemungkinan riwayat kemuliaan Fatimah dihadirkan riwayat tandingan untuk seolah-olah melucuti, mencopot dari Fatimah dan disematkan kepada selainnya. Pertama, kita tahu semua bahwa Fatimah dilahirkan 5 tahun ba'dal bi'sah, 5 tahun setelah diutusnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Fatimah Az-Zahra adalah wanita yang dilahirkan dalam Islam. Nutfatuha nutfatul jannah. Riwayat tersebut ingin dikritisi, ingin disunat, ingin dibersihkan bahwa Fatimah dan cerita Rasulullah i'tazala Khadijah, bahwa Rasulullah tidak mendekati Khadijah selama 40 lailah, 40 malam, kemudian urija bihi ila sama, kemudian dihadiahkan makanan surgawi, baik itu adalah tuffahatil jannah, yaitu baik itu apel atau itu tamr atau itu apapun makanan surgawi, fa'akalan nabi, kemudian dimakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk kembali masuk ke rumah Khadijah dan mendatangi Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, ahsastu bisiqli Fatimah. Ketika itu aku merasakan ada yang berat di perutku, yaitu nuru Fatimah, janinu Fatimah fi batni ummiha Khadijah bint Khuwailid ummul mukminin alaiha afdhalus salati wassalam. Riwayat yang kita semua tahu bahwa Fatimah dilahirkan 5 tahun pasca kenabian ayahandahnya. Mereka berupaya mencari-cari, dibuatkan tandingannya, dikritisi, dikatakan Fatimah dilahirkan fil jahiliyah. Fatimah dilahirkan di masa kelam keterpurukan akhlak, yaitu masa 5 tahun sebelum kenabian ayahnya, yaitu masa jahiliyah, masa kegelapan, sehingga Fatimah laisa wulida fil Islam. Fatimah tidak dilahirkan dalam masa keislaman. Di sisi yang lain tandingannya, Masya Allah, As-Siddiqah bintus Siddiq yang mereka sebutkan namanya, yang kita tidak sebutkan saat ini namanya, yang antum paham yang kita maksud, dikatakan wulida fil Islam sebagai tandingannya, yaitu dilahirkan di masa keislaman, seperti riwayat yang ada di kitab muslimin
Wulidtu min tayyibin an tayyib. Aku dilahirkan di masa tayyib dari seorang pria yang tayyib, yaitu kedua orang tuanya mu'minatun billah, yaitu kedua orang tuanya, ayah dan ibunya adalah orang yang telah beriman dan masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemuliaan Fatimah jelas. Fatimah dilahirkan fil Islam. Fatimah nutfatuha nutfatul jannah. Yang semua kita tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendapati rihat Fatimah rihatul jannah, mendapati pada sosok Fatimah bau surgawi, semerbak harum surga ada pada Fatimah karena nutfatuha nutfatul jannah. Dan beliau mengatakan kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Setiap kali aku rindu akan wewangian surga, aku endus, aku cium baina ainaiha, aku cium bagian keningnya di antara matanya, aku dapati aroma surgawi pada putriku Fatimah. Ingin ditolak itu disematkan kepada wanita-wanita yang lainnya. Kemungkinan yang kedua yang dibuatkan tandingan atas Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam, zawajuha bi amiril mu'minin. Pernikahan beliau dipersunting oleh pria tangguh, mu'minun bal amiril mu'minin, tuannya dan amirnya para mukminin, tajul bakkain, sayyidul abidin, Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih, dan dikatakan muaqqadun fis sama, telah diakatkan di surga, telah diakatkan di langit oleh Allah, bahwa Allah yang memerintahkan untuk menikahkan dua cahaya tersebut, untuk mempertemukan dua cahaya mulia, yaitu cahaya Fatimah dan Ali, dengan hadis yang semua kita tahu, zawwijin nura minan nur, nikahkanlah cahaya dengan cahaya. Cahaya siapa gerangan? Cahaya tu Fatimah binta Muhammad dengan cahaya Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih. Riwayat yang semua kita membaca hal tersebut. Bi amrin minallah, dengan perkara dan perintah dari Rabbul Jalal, Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas, setiap kali banyak orang yang ingin mempersunting Fatimah, ingin melamar Sayyidatuna Fatimah, apa jawaban Sayyidul Wujudi Muhammad? Beliau hanya mengatakan amruha ila bari'iha. Aku kembalikan perkaranya kepada Tuhannya, kepada Khaliqiha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah ketika mereka datang jawabannya demikian. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, merundukkan kepalanya hayaan min Rasulillah, karena malu kepada Rasulullah untuk menyampaikan lamaran beliau kepada putri Rasulullah Fatimah. Apa yang dikatakan? Beliau hanya menundukkan, langsung Jibril yang mengatakan zawwijin nura minan nur, nikahkanlah, pertemukanlah cahaya dengan cahaya. Hadis kemuliaan Fatimah bahwa zawajuha bi amrin minallah, bahwa pernikahannya adalah perintah dari Allah, dinikahkan oleh seorang pria yang kalau tidak karenanya tidak ada kufu untuk Fatimah. Falaula aliyin, maka tidak ada kuf'un li Fatimah. Adam faman duna, bahkan Adam sampai seterusnya dari makhlukin, keturunan anak Adam, manusia semuanya tidak akan bisa setara dan kufu untuk menyandingi menjadi sosok partner kehidupan Fatimah. Maka Fatimah selamanya kalau tidak ada Ali bin Abi Thalib akan menjadi sosok yang tidak menikah. Akan tetapi ada Ali, maka dinikahkan. Pernikahan dari perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dibuatkan tandingannya. Riwayatnya fi kutubil muslimin, di Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, bagaimana Rasulullah berkali-kali 3 malam didatangin Jibril membawa sesuatu seperti ada gambar seorang wanita, kemudian diperintahkan untuk menikahi wanita tersebut. Riwayat yang lainnya, Jibril datang dengan membawa harirun hamra, membawa secarik kain terbuat dari sutra, warnanya merah. Kemudian di situ ada wajah sosok wanita yang kemudian menjadi ummul mukminin Aisyah. Kemudian dikatakan dalam hadis itu bi amrin minallah, sebagai tandingan seperti pernikahan Fatimah dengan Ali, bi amrin minallah, dikatakan ya Rasulullah ya Muhammad, hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ini istrimu di dunia
dan di akhirat. Jelas itu riwayat tandingan. Seperti yang kita sampaikan di awal sebagai muqaddimah tadi, bahwa bi amrin min Muawiyah, awwalu mulukin fil Islam, raja pertama yang membuat monarki di Islam, memerintahkan untuk membuat riwayat tandingan dan dapat ganjaran. Siapa yang membuatkan riwayat-riwayat buatan itu mendapatkan ganjaran dari Baitul Umawi, dari kas negara, maka semuanya berupaya nulis semuanya, termasuk maka hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Fadilah jelas untuk Fatimah, dibuatkan tandingannya. Yang ini itu riwayatnya dhaifah, riwayatnya tidak bisa diterima dan lain sebagainya. Bukti ketiga yang mereka berupaya untuk melucuti kemuliaan yang ada, yang terpatri pada sosok mulia Bad'atul Mukhtari Fatimah Az-Zahra alaiha salam, yaitu bahwa Fatimah ahabbun nasi ila qalbin nabi, bahwa Fatimah adalah sosok yang paling dicinta, yang ngambil porsi banyak hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dibuatkan hadisnya, diriwayatkan oleh Aisyah sendiri Ummul Mukminin. Hadisnya diriwayatkan fi kutubil muslimin melalui perawihnya Khalifatus Tsani, yang mengatakan ketika ditanya kepada Sayyidil Wujudi Muhammad, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai, siapa gerangan orang tersebut ya Rasulullah? Mal jawab, apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang mengambil majami'a qalbi, yang mengambil porsi hatiku terbesar, putriku Fatimah. Dijawab qala Fatimah, itu yang paling manusia yang paling aku cintai, belahan jiwaku Fatimah. Wa minar rijal atau wa min rajul, dan dari orang laki-laki siapa ya Rasulullah? Ba'luha atau zaujuha, suaminya Ali bin Abi Thalib. Kemuliaan bahwa Fatimah fadilahnya adalah ahabbul khalqi ilallah, khalq makhluk Allah yang paling dicinta oleh Rasulullah adalah putrinya Fatimah, dari laki-laki adalah suaminya Ali bin Abi Thalib. Perintah tadi, tandingan riwayat yang seolah-olah ingin menggugurkan yang pasti kemuliaan Fatimah, dibuatkan riwayat dari seorang yang diriwayatkan Kitabul Muslimin di Sahih Muslim, riwayatnya dari jalur Amr bin As, yang mengatakan ditanya, ini si Amr bertanya kepada Rasulullah, apa pertanyaannya? Man ahabbul khalqi ilaika ya Rasulullah, khalq siapa, makhluk siapa yang paling engkau cintai wahai Allah tabaraka wa taala? Dijawab, yang paling aku cintai adalah istriku Aisyah. Wa minar rijal, dari laki-lakinya siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya atau ayahnya. Riwayat tandingan yang paling dicinta oleh Rasulullah, yang diriwayatkan bahkan oleh Khalifah kedua dan Aisyah sendiri mengatakan yang paling dicinta Fatimah. Dibuatkan riwayat tandingan, Amr bin As wakilnya Muawiyah mencari hadza dunya, mencari semua perkara duniawi dan kekuasaan dan naim maladzatid dunya, mengatakan, membawakan hadis, dikatakan Rasulullah yang paling aku cintai adalah Aisyah, dari laki-laki adalah ayahnya. Dilucutin dari kemuliaan Fatimah, disematkan kepada selain Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam. Kemuliaan yang keempat, bisa dibayangkan, semua kita tahu, dan hadis itu populer, dan hadis itu masyhur, atau bahkan sampai pada batas mutawatir, sampai batas tawatur yang tidak bisa kita mau menggoyahkan kekuatan sanadnya, yaitu cerita tentang hadisul kisah, bahwa ada Kisa'il Yamani, bahwa mereka berkumpul, siapakah? Yaitu keluarga nubuwah wa mahbitur risalah, yaitu orang-orang darah daging Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, wanita cahaya-cahaya keluarga Rasulullah. Mereka adalah Fatimah wa abuha wa ba'luha wa banuha. Turunlah ayat-ayatul tadhir ketika Rasulullah mengadakan itu mereka, ya Rabb, ahlu baiti, haula ahlu baiti wa khasati wa hamati, lahmuhum lahmi wa damuhum dami. Turun ayat
mengiyakan, mengijabahi doa Rasulullah, bermanja-manja pada putrinya. Kalau sakit, tidak datang pada istri-istrinya yang dikatakan 9, tidak datang kepada ummahatil mukminin. Statusnya Fatimah a'la daripada ummahatil mukminin. Kalau azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri-istri Nabi Muhammad statusnya adalah ummul mukminin, maka Fatimah Az-Zahra ummu abiha, yakni bahkan ummul mukminin, ibunya mereka ummul mukminin adalah ummu abiha, ibu untuk ayahnya, yaitu Fatimah binta Muhammad. Salli ala Muhammad. Hadisul Kisa, semua tahu, sabitatun fi fadli, menetapkan kemuliaan, keagungan, keluhuran Fatimah. Beliau sakit, bermanja-manja datangnya kepada putri Rasulullah Fatimah. Ya Fatimah, inni ajidu fi badani dhafa. Kalau kata orang Jawa, ngalemnya bukan pada istrinya, ngalemnya sama putrinya Ummu Abiha ini. Aku mendapati diriku sakit Fatimah, aku menggigil, aku demam, datang. Ya Allah, Abah, aku berlindung kepada Allah supaya Allah mengangkat sakitmu. Tidak ada apa-apa, Abah. Diberi fagatini bil kisah Ilyatul Yamani. Bawakan aku kisah, bawakan aku selimut yang terbuat dari kisah Yamani. Beliau berbaring di kisah Yamani, datang Imam Hasan, datang Imam Husain, kemudian datang Amirul Mukminin, kemudian mendekati Fatimah, minta izin masuk, diizinkan. Begitu turunlah ayatut tadhhir, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Ini adalah ahlul bait, ini adalah kesucian, kemuliaan yang ada pada mereka, dan Allah mensucikan mereka sesuci-sucinya. Yang semua kita hafal tentang ayatut tadhhir, bahkan absat wa asghar para pecinta ahlul bait tahu ayatut tadhhir, kemuliaannya ada untuk Fatimah dan keluarganya. Bahkan Fatimah sebagai mihwariyatil malaika, sebagai yang diobrolkan, yang dipertanyakan, yang mengenalkan mereka para malaikat itu siapa ketika ditanya oleh Jibril dan sukkana samawati, siapa itu ya Rabb? Wa man tahtal kisa? Jawabannya siapa? Hum Fatimah. Dikenalkannya bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sayyidul Wujud. Nabi Muhammad adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Tapi Allah mengenalkan kepada sukkana samawatihi, seluruh para malaikatnya, termasuk Ruhul Amin Jabrail, mengatakan bahwa itu siapa? Fatimah beserta ayahnya, suaminya dan anak-anaknya, yakni Al-Hasan wal Husain. Mihwarul malaikah, yang diobrolkan malaikat. Kemuliaan untuk Fatimah. Turun wahyu di balik kisah Yamani. Tandingannya apa? Dibuatkan hadis tandingan. Pokoknya cari sudah tandingannya yang sekiranya bisa meruntuhkan, yang bahkan tawatur. Dibuatkan hadis yang dinisbatkan kepada Sayyidul Wujud wa afdali kulli mawjudi Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wassalam. Beliau mengatakan dalam hadis yang populer dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kepada Ummu Salamah, istrinya, la tu'dhini fi Aisyah. Ummu Salamah, jangan sakiti diriku kepada wanita tadi yang namanya putri dari khalifah pertama. Kenapa? Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawb imra'atin illa Aisyah. Tidak ada pakaian, tidak ada selimut yang turun kemudian wahyu kepadaku kecuali selimutnya Aisyah, kecuali selimutnya ibunda ini. Maka apa? Seolah-olah menafikan tidak pernah ada turun ayat seperti turunnya ayat tadhhir dalam kisah Yamani kecuali di saubnya, kecuali di pakaiannya Aisyah. Kemudian riwayat yang berikutnya sama juga mengatakan fa innahu wallahi, demi Allah, sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam nas riwayat yang ada di kutubul muslimin, apa yang dikatakan? Wallahi, demi Allah, ma nazala alayyal wahy wa ana fi lihaf imra'atin, tidak pernah turun wahyu satupun dan aku di balik lihaf.
Nama lainnya kisah. Wa ana fi lihafi imra'atin, dan aku berada di balik selimut seorang wanita kecuali dari istriku, dari putri yang pertama. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah. Kalau ndak punya malu, fasna' ma syi'at. Kalau kamu memang tidak punya rasa malu, sudah kendor urat malunya, ya monggo. Nanti yang kelima, yang terakhir yang sebagai pembicaraan Al-Faghir, yaitu bagaimana ini kisah Yamani turun ayatut tadhir, dibuatkan hadis tandingannya. Tidak pernah ada wahyu turun di balik tirai, di balik kisah, di balik lihaf seorang perempuan kecuali perempuanku ini. Ya ini tidak ada yang di Fatimah. Melucuti kemuliaan yang ada pada putri Nabi diberikan kepada bahkan yang tidak disukai oleh Nabi. Dan yang kelima, yang lebih parah lagi adalah ketika kita bahas masalah afdhaliyah. Manakah yang lebih afdhal? Akankah para istri Nabi yang disebutkan, yaitu tandingannya putri sosok pertama atau putri Rasulullah Fatimah? Mereka akan membawakan hadis yang di awal kita sampaikan. Fadlun nisa, yaitu kemuliaan wanita. Kamula minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa'i illa, tidak disebutkan 4 oleh Muslim. Batarahu. Ya ini selektivitasnya, kepintaran ulama sunat ini menyunat kanan kiri. Apa? Disebutkan cuma 2, Asiyah binta Muzahim wa Maryam binta Imran. Yang sampai pada puncak kemuliaan wanita itu ada 2, yaitu siapa? Asiyah binta Muzahim, istrinya Fir'aun, yang sampai turun ayat daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata Fir'aun, yaitu Asiyah binta Muzahim. Dan yang kedua adalah Maryam binta Imran, yang diturunin ayat innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Titik. Tidak dilanjutkan Khadijah dan tidak dilanjutkan Fatimah. Langsung setelah 2 wanita suci ini, 2 sayyidatun nisa'i alamiha, paling mulia di alamnya, di zamannya, disebutkan oleh Muslim, dinisbatkan ucapan Rasulullah. Apa? Inna fadla Aisyah ala nisa kafadlis sarid ala sairit ta'am. Kemuliaannya Aisyah dari seluruh para wanita seperti enaknya bubur gandum dari seluruh makanan. Sarid itu adalah roti sobean atau gandum yang kemudian dicampur dengan marakil laham, yang dicampur dengan kuah laham. Kemudian dikatakan enaknya Aisyah itu seperti enaknya bubur gandum yang dicampur dengan laham ditambah dengan samin, yang insya Allah kalau tidak malam ini ya malam-malam berikutnya dari kebahagiaan Ahlul Bait akan disuguhkan. Dikatakan fadluhnya, kemuliaannya ini, sosok wanita tersebut kafadlis sarid ala sairit ta'am. Jadi apa maksudnya? Dari enaknya, dari mudahnya, dari gampangnya, dari penuh gizihnya, maka kemuliaannya untuk seluruh wanita seperti kemuliaan, seperti enaknya bubur gandum tersebut. Ini kemuliaan atau makanan. Ini ulama'uddin atau ulama'uddin, yakni ulama urusan masakan ini. Kalau kita mau ngomong masakan, al-an masya Allah, para ikhwanuna wa akhawatuna jago dalam masak, mungkin lebih afdal. Para ustaz kita dulu mengatakan kalau mungkin tahu bahwa ada makanan yang lebih enak seperti pizza atau lasagna dan lain-lain, mereka akan mengatakan fadilahnya wanita tersebut seperti enaknya makanan yang saat ini, makanan kontemporer. Yakni apa? Jelas bahwa Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam, yang dikatakan tadi ayat yang jelas kita sampaikan. Ini kajian bukan berarti kita mau tendensi, tapi benar-benar itu yang mereka upayakan dari mulai zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, Ottoman dan Bani yang kita tidak kudaman, tidak kedapatan kecuali Bani Fatimiyah fil Azhar. Tidak lama masuklah Salahuddin Al-Ayyubi, marilah sama seperti yang dilakukan, hitam jidatnya, panjang jenggotnya, cingkrang kakinya, takbir di setiap masjid. Artinya yang kami pecinta Ahlul Bait tidak punya kesempatan dakwah kecuali diambil terus. Yang punya kekuasaan mereka dan manusia
akan mengikuti agamanya rajanya supaya selamat, supaya aman, supaya mendapatkan harta dan lain sebagainya, maka cari muka dan menjilatin siapa yang duduk dalam kekuasaannya. Sehingga ada kaidah an-nas ala dini mulukihim. Manusia biasa ini, masyarakat, atau yang disebut dalam istilah lagu itu disebutnya adalah tanyakan pada rumput yang bergoyang, yakni manusia biasa, masyarakat sipil, masyarakat awam, itu akan ikut gaya agama pemerintahan yang menjabat. Sudah jelas, Hijaz, satu negara Hijaz, berkuasa satu orang yang namanya Abdul Aziz, bangsanya Ali Saud. Hijaz diganti namanya dengan nama bangsanya As-Saudi. Yani satu negara Hijaz dengan berbagai macam kota-kotanya, ada Taif, ada Makkah, ada Madinah, itu hilang semuanya, disebut ini negara keluarga Al-Haddad misalnya. Ini keluarga, yakni karena apa? Karena berkuasa negara Hijaz itu hilang, yang ada Saudi Arabia, bernamakan keluarga mereka Al Saud. Fadilah untuk Ahlul Bait dilucuti, dicuri, disematkan untuk rivalitas Ahlul Bait, untuk yang bahkan orang lain mungkin putra putri orang kampung penjual sayur. Hakada, sehingga afdaliyah Fatimah Az-Zahra alaiha afdalus salati wassalam itu adalah wanita yang tadi berkali-kali kita sampaikan bahwa seharusnya kita tidak bisa bandingkan Fatimah kepada seluruh wanita, apalagi putri yang pertama. Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam sama persis seperti dituruni para malaikat kepada Maryam al-Adra, kepada Maryam ibunda al-Masih Isa, ketika itqalatil malaikatu ya Maryam, yakni para malaikat itu berkata dan menyebutkan namanya, wahai Maryam. Kita mendapatkan riwayat dari Ahlul Bait mengatakan setelah wafat Rasulul A'zami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, malaikat yang sama bal a'zam, bahkan Jibril sendiri turun untuk tasliyatan ila qalbi Fatimah, ila bad'atil mukhtar, ila sosok wanita yang kehilangan. Turun malaikat itu untuk melipur lara hati Fatimah, mengatakan perkataan yang sama. Itqalatil malaikatu ya Fatimatu, di riwayat kita, ya Fatimatu. Apa yang dikatakan? Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Bahkan ulama mufassirin mengatakan kalau kita mau sesuaikan dengan manaqib, dengan afdaliyahnya Fatimah, istafahnya diulang-ulang, wastafaki 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 sampai mala nihaya, sehingga sesuai dengan kemuliaan Fatimah, maka malaikat itu akan mengatakan Allah memilihmu, Allah memilihmu, Allah menjadikanmu, Allah memilihmu dari segenap wanita yang ada di alam semesta, bahwa engkau adalah bunganya, bahwa engkau adalah bunga kota dan desanya, engkau adalah wanita paling mulia, engkau adalah penggalan jiwa Rasulullah, engkau adalah habibatu habibi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka afdhaliyatu Fatimah bila munaza, kemuliaan Fatimah tidak bisa diragukan dan tidak bisa digoyangkan. Akan tetapi lagi-lagi diambilkan, dicarikan seperti barang yang akhirnya lelucon tadi, fadlus sarid ala sairit ta'am, mengupayakan masuk yang selainnya untuk mengambil porsi kedudukan manaqib fadilatu Fatimah alaiha afdhalus salati wassalam. Dan Fatimah yang kita tahu wanita yang muhaddasah dan muhaddisah, yang ngobrol, berbicara sama para malaikat di hari setelah wafat Rasulullah alaihi afdhalus salati wassalam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya adalah apa? Dan itu kita sampaikan di hari wiladatu Fatimah, bagaimana Rasulullah alaihi afdhalus salati wassalam masuk satu kali ke dalam hujratu Khadijah, masuk ke kamar, masuk ke bilik yang di situ ada istri tercinta beliau Khadijah al-Kubra alaiha afdhalus salati wassalam, mendapati Khadijah seperti berbincang, seperti ngobrol, berbicara, padahal tidak ada orang di kamar itu kecuali dirinya, kecuali Khadijah. Dan Rasulullah tahu itu, dan ditanyakan oleh Rasulullah su'alu mustafhimin fahim, soal orang yang mengetahui tapi untuk ibrah kepada kita supaya tahu siapa Khadijah lagi berbicara. Ma'man tatahaddasina ya Khadijah,
Dengan siapa gerangan engkau berbicara, duhai Khadijah? Dijawab, ya Rasulullah, innal janin alladhi fi ahsya'i. Wahai baginda Rasulullah, janin yang ada di perutku ini tu'nisuni wa tuhaddisuni, membuatku tenang dan seolah-olah mengajak ngobrol diriku, berbicara dengan diriku, dan aku bisa mendengarkan suaranya, janinnya Fatimah, yaitu muhaddasah dan muhaddisah, yang berbicara ketika janin dengan ibunya dan berbicara dengan malaikat atau diajak ngobrol bicara dengan malaikat setelah wafat ayahandanya Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Tabassama Rasul ketika mendengarkan jawaban Khadijah dan mengatakan ternyata janinnya yang berbicara dengan Khadijah dan Khadijah lagi berbicara dengan sosok baninnya. Beliau mengatakan, anna hadza Jibril yubashshiruni. Khadijah, ini Jibril mengabarkan kabar gembira kepadaku bahwa innaha unsa, bahwa ini janin yang ada dalam kandunganmu adalah sosok wanita yang mulia. Innaha mubarakatil maimuna, bahwa itu adalah wanita yang mulia. Min nasliha a'immatut tahirin, dari nasalnya lah, dari keturunannya lah putra-putra beliau termasuk al-mahdiyu min wuldi Fatimah salawat. Ali Muhammad salawat. Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam ada kemuliaan, jaliyatun fadilatun, mulia seperti matahari, akan tetapi mereka berupaya dan bertanya, akankah ada matahari, padahal dia lagi tersengat terik matahari itu sendiri, lagi berada di siang bolong dan berkeringat karena matahari, kemudian berupaya menolak, akankah ada matahari saat ini. Begitu pula fadilahnya Sayyidatuna wa syafi'atuna Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam, al-batul bint sayyidina ar-rasul wa ba'li Ali al-fuhul. Kemuliaannya tidak bisa ditandingi, kemuliaannya segamblang sejelas matahari, akan tetapi masih itu pun berupaya digoyahkan dan dibuatkan riwayat-riwayat tandingannya. Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam, yang kita berharap supaya kita mendapatkan syafaatnya. Sebagai penutup, seperti halnya Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ini hari-hari kebahagiaan, hari-hari wiladatil maimunah, hari kelahiran yang kita harapkan sebagai syafi'atuna yaumal huzamil akbar, hari yaum faza'il akbar, ketika dikumpulkan jama'atul awwalin wal akhirin, kita harapkan beliau mengenali kami semuanya ini, bahwa kami sebagai pecintahnya, bahwa kami sebagai pengikutnya, bahwa kami yang ada rasa cinta padanya. Jabir bertanya kepada siapa? Kepada Maulana al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, hadisni bi hadisin, sampaikanlah kepada aku sebuah hadis, wahai putra Rasulullah, wahai Imam al-Baqir, sebuah hadis yang kalau aku sampaikan kepada para pecintamu, orang-orang Syiah yang ada dan pengikutmu, mereka farihu bidzalik, mereka akan bahagia. Apa yang dijawab oleh al-Imam al-Baqir? Kalau kamu ingin membahagiakan para Syiahku, para Syiah kami, bahwa nanti yaumal qiyamah, kelak yaumal qiyamah, kalau dikumpulkan jama'atul awwalin wal akhirin, kemudian ada nada munadin untuk memerintahkan kita menajamkan dan menundukkan kepala kita, ta'ti'u ru'usakum wa ghuddu absarakum fa inna Fatimah bint Muhammad tajuzu 'ala as-sirat, bahwa Fatimah akan melalui sirat, wa inna Fatimah ilal jannah tazuffu kama tazufful aris, seperti halnya dikaraknya kemanten yang kemudian bahagia. Masya Allah, apa yang dikatakan? Ternyata Fatimah di hari itu tidak lupa, tidak terlena dengan kemuliaannya, melainkan beliau mencari antum-antum yang duduk di majalis Fatimah, yang duduk untuk menghidupkan wiladatu Fatimah. Kemudian ini putri Rasulullah menoleh ke belakang, diperintahkan masuk surga, menoleh ke belakang. Ditanya, ada suara min butnanil ars, ya binta habibi Muhammad, wahai gerangan putri kekasihku Muhammad, ada apa engkau menoleh ke belakang seolah-olah mencari sesuatu? Dijawab, benar ya Rabb,
Aku menginginkan mengetahui, uridu an a'rafa qadri fi hadzal yaum. Aku ingin a'rifu hadzal qadr, bagaimana kedudukanku hari ini di sisimu. Allah Rabbul Jalal mengatakan, wahai Fatimah, ambil, pilih yang di situ di hatinya ada habbati khardalin min hubbiki, yakni secerca, setitik, sebiji atom cinta pada dirimu, gapai tangannya fadkhulihil jannah, gapai tangannya ajak masuk surga bersama surgamu wahai binta Muhammad. Dan beliau mengambil, mudah-mudahan kita dan antum semuanya ini ada termasuk yang dikenali sebagai cintanya, dan kita akan digabungkan surga bersama binta Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaiha. Dan tidak cukup sampai di situ Allah. Di hari-hari Fatimiyah kita sampaikan, ternyata orang-orang yang musyaffa'una bi syafaati Fatimah, yaitu orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Fatimah, diminta oleh Allah, fa'alhama ilaihim, Allah mengilhamkan kepada hati-hati mereka untuk menoleh ke belakang, dan mereka menoleh ke belakang untuk mencari sesiapa di situ kalau ada handai tolan orang-orang yang kemudian cinta kepada kalian karena kecintaan kamu kepada Fatimah, memberikan makanan karena cinta pada Fatimah, menghidupkan kepada Fatimah, yang memberikan pakaian karena cinta pada Fatimah, dan semuanya ambil, gapai tangannya, masukkan surga bersama mereka. Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam. Demikian inilah Fatimah yang dikenal ma'rufatun bis-sama, nama beliau dengan mansurah, sosok wanita yang mendapatkan pertolongan, akan tetapi fi hadzal ard majhulah, akan tetapi di bumi ini, di dunia ini, beliau tidak dikenal, beliau disia-siakan, bahkan beliau sampai terjadi apa yang terjadi pada beliau. Mudah-mudahan di hari wiladati Fatimah, Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha, Rabbi salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rabb, berikanlah pada hati kami kecintaan kepada Fatimah, sertakanlah kami menjadi pengikut setia Fatimah, dihidupkan atas cinta Fatimah, dimatikan atas cinta Fatimah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Fatimah untuk mengindahkan syariat ayah Fatimah, yaitu Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.